Oke, baik. Jadi sini saya akan menjelaskan terkait reba, Rapid Entire Body System. Jadi reba ini adalah salah satu metode penilaian ergonomi untuk resiko cedera kerja. Jadi dalam reba ini menilai postur, meliputi leher, punggung, lengan, pergelangan, dan juga kaki. Di samping itu, reba ini juga dipenuhi oleh faktor tambahan seperti beban, gaya, dan juga jenis gerakan. Jadi tujuan dari reba ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi cepat dan juga rekomendasi perbaikan postur kerja. Oke, jadi selanjutnya yaitu analisis reba pada pekerja memotong ayam. Jadi selanjutnya yaitu kita menggunakan aplikasi Angulus untuk mengukur besaran derajat dari pekerja memotong ayam tersebut. Yang pertama, langkah neck position, step 1 yaitu kita mengukur besaran sudut pada leher. Jadi pertama kita letakkan sudutnya itu di bahu, kemudian kita tarik sumbu rotasinya itu ke atas. Karena sejalan gravitasi, kemudian didapatkan besaran sudutnya itu 37,41 derajat. Step kedua pada trunk position, di mana titik letaknya itu pada punggung, yaitu pada bagian belakang tubuh. Kemudian didapatkan besaran sudutnya itu 21,92 derajat. Step 3 itu legs. Jadi pada legs ini itu mengukur besaran sudut pada kaki. Jadi di sini setelah pengukuran dilakukan, ditarik sumbu rotasi ke bawah sejalan gravitasi, didapatkan besaran sudutnya itu 164,44 derajat. Nah, selanjutnya itu pada tahap upper arm position. Jadi pada tahap upper arm position ini untuk rotasi sudutnya itu ke bawah. Dan untuk titik pangkal dari titiknya itu ada di bahu. Kemudian kita menariknya sampai ke batasnya itu ke siku. Nah, dapat besaran sudutnya itu 22,45 derajat. Selanjutnya itu lower arm position. Lower arm position sama tahapnya dengan upper arm, namun tumpuan itu pada siku. Hingga sebelum pergelangan tangan dapatkan besaran 70,78 derajat. Nah, selanjutnya yaitu waist position. Waist position ini pada pergelangan tangan dapatkan besarannya itu 19,23 derajat. Baik, setelah pengukuran dari menggunakan aplikasi Angulus tersebut, kita selanjutnya mengerjakan Reba Employee Assessment Worksheet. Jadi pada step yang pertama yaitu kita menilai locked neck position. Jadi bagian locked neck position, berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan besaran sudutnya itu 63,44 derajat. Yang dimana ini berdasarkan step pertama itu didapatkan poinnya 2 karena tidak lehernya itu tidak twist dan juga tidak bending. Jadi adjustnya tidak berlaku pada pekerja ini sehingga poin tetap 2. Langkah kedua yaitu locked trunk position. Jadi pada locked trunk position ini pekerja itu memiliki sudut 25,64 derajat. Yang dimana ini berdasarkan gambar ini panduannya didapatkan bahwa poin itu +3. Pada tahap kedua juga pekerja tidak melakukan twist dan juga side bending sehingga poin itu tetap 3. Yang tahap ketiga yaitu pada bagian legs. Pada bagian pengukuran itu kondisi kaki itu berada pada kondisi yang stabil. Namun pada adjustnya bahwasannya sudut yang dibentuk pada pekerja itu lebih dari 60 derajat. Hal ini menandakan adanya penambahan adjust sebanyak +2 sehingga untuk leg ini mendapatkan skor 3. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai-nilai dari neck position, trunk position, dan juga legs, kita memasukkannya ke dalam tabel A-scores. Jadi untuk bagian neck kita masukkan ke dalam kolom warna abu-abu, bagian legs kita masukkan dalam kuning, dan bagian trunk kita masukkan biru. Sehingga kita tarik garisnya, kemudian kita dapatkan titik temunya itu di angka 6. Oke, baik. Setelah kita mendapatkan angka dari tabel A tersebut, pada step 4 kita meletakkan angkanya itu bahwa didapatkan poin 6. Selanjutnya yaitu pada step 5 yaitu add force or load score. Jadi pada bagian load score ini sendiri, pada pekerja ini tidak mendapatkan poin karena untuk beban yang digunakan tersebut atau alat kerja yang digunakan itu tidak lebih dari 11 pounds, yang dimana 1 pounds itu 0,45 kg. Selanjutnya yaitu untuk bagian adjustnya itu yang dimana pada pekerja ini melakukan 4 kali gerakan berulang dalam 1 menit. Jadi bagian adjustnya dapatkan +1 sehingga pada step 6 skor A ini mendapatkan totalan poin 7 poin setelah penambahan dari add force.
Kemudian untuk 7 poin ini diletakkan nantinya pada bagian tabel C. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu pada masuk tabel B. Tabel B itu yang membahas terkait arm and wrist analysis. Jadi yang step 7 itu membahas terkait locket upper arm position. Jadi pada bagian locket upper arm position ini, kita berdasarkan pengukuran hasil dari aplikasi Angulus didapatkan besaran nilainya itu sekitaran 25,64 derajat. Jadi pada bagian ini dapatkan nilai upper arm score itu 2. Namun pada bagian axis-nya, pekerja ini disupport atau didukung oleh sebuah penyangga yaitu meja, sehingga mengurangi skornya -1, jadi upper arm score didapatkan nilainya 1. Step 8 yaitu locket lower arm position. Jadi pada bagian lower arm position ini berdasarkan pengukuran sudutnya itu di antara lebih dari 100 derajat. Jadi untuk lower arm score-nya itu adalah 2. Yang step 9 yaitu locket width position. Jadi locket width position berdasarkan pengukuran Angulus dapatkan besaran sudutnya itu 19 derajat, sehingga untuk locket width position ini didapatkan width score-nya itu adalah 2. Selanjutnya yaitu kita memasukkan nilai ini seperti tabel A tersebut. Kita memasukkan yang dimana lower arm itu pada kolom warna biru, untuk width warna hijau, dan upper arm warna pink. Untuk lower arm tersendiri nilainya adalah 2, kemudian width nilainya 2, kemudian upper arm score nilainya adalah 1. Kemudian kita menarik titik temunya sehingga didapatkan nilainya adalah 2. Oke, baik. Jadi setelah kita menilai pada dan memasukkan nilai pada tabel B, yang dimana kita dapatkan nilainya adalah 2, selanjutnya pada step 11 yaitu add complete score. Jadi pada add complete score ini yaitu menilai bagaimana pada pergelangan tangan pekerja tersebut terhadap alat kerja yang digunakan. Jadi untuk pada pekerjaan ini didapatkan bahwasannya para pekerja itu tidak nyaman dengan alat kerja yang digunakan, namun masih bisa digunakan, masih mungkin untuk dilakukan, sehingga dapat complete score itu adalah 2. Yang step 12 yaitu kita memasukkan total nilai itu yaitu pada skor B itu nilainya 4. Kemudian kita masukkannya ke dalam tabel C. Kita masukkan nilai B itu di kolom warna ungu di nomor 4, yang tabel A di kolom warna hijau yaitu nomor 7. Kemudian kita tarik dan kita temukan titik temunya itu berada di pada angka 8. Step 13 yaitu activity score. Jadi pada activity score ini kita mendapatkan poin 1 karena pada pekerja ini dilakukan dalam 1 menit berulang-ulang, sehingga dapatkan penambahan poin plus 1. Kemudian untuk tabel C skor tadi totalnya 8 ditambah dengan activity score totalnya 1, sehingga untuk final rebel score adalah 9. Oke, baik. Jadi berdasarkan penilaian telah dilakukan, bahwasannya scoring dari reba pada pekerja pemotong ayam tersebut yaitu berada pada high risk, yang dimana perlunya investigate and implement change. Jadi pada nilai reba ini peroleh itu adalah 9, tergolong dalam kategori tinggi, artinya pekerja itu memiliki resiko signifikan yang dimana mengalami gangguan muskuloskeletal, sehingga diperlukan investigasi lebih lanjut serta penerapan perubahan segera. Oke, baik. Jadi selanjutnya yaitu rekomendasi perbaikan ergonomi pada pekerja pemotong ayam. Untuk mengurangi resiko cedera kerja, pekerja pemotong ayam dianjurkan menggunakan meja potong, yang dimana setinggi siku agar punggungnya itu tidak terlalu menunduk. Di samping itu, postur berdiri perlu dijaga tetap tegak dengan posisi kaki stabil, serta pisaunya itu yang digunakan itu harus tajam dan bergagang nyaman agar pergelangan tangan tidak terbebani. Di samping itu, rotasi kerja dengan tugas lain dan istirahat singkat terjadwal Penting dilakukan guna mencegah kelelahan otot. Oke, baik. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait analisis reba pada pemotong ayam serta rekomendasi perbaikan ergonomis. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.